dengan saya sendiri dari Bisyahaan. Saya Christian Tambunan. Saya Tania Seraid. Saya Gabriel Sunjita. Saya Oscar Purba. Saya Samuel Raymond. Saya Gracia Jasmine. Selamat menyaksikan. Apa sih itu pemanasan global? Atau cuma tahu hanya pemanasan global aja? Kalau misalnya kayak gitu bisa gawat dong kalau cuma tahu pemanasan global doang. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pemanasan global. Nah, pemanasan global itu adanya peningkatan suhu rata-rata atmosfer dan daratan bumi. Suhu rata-rata global di permukaan bumi itu telah meningkat diperkirakan 0,74 atau kurang lebih 0,18 derajat Celcius. Nah, IPC ini menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak abad ke-20 itu bisa dikatakan cukup besar. Akan tetapi masih terdapat beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan kesimpulan yang diambil oleh IPC. Nah, model iklim yang dijadikan awal oleh proyek IPC itu menunjukkan suhu permukaan global itu meningkat mulai dari 1,1 hingga 1,4 derajat Celcius antara tahun 1990 sampai 2100. Meningkatnya suhu permukaan global itu mulai dari naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta juga perubahan jumlah dan pola presipitasi. Nah, ada beberapa penyebab yang menjadi pemicu terjadinya pemanasan global. Beberapa penyebab yang menjadi pemicu terjadinya pemanasan global adalah gaya hidup, pola konsumsi, dan pertumbuhan. Nah, beberapa penyebab itu diuraikan menjadi seperti yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca terjadi akibat seperti pembakar minyak bumi seperti bahan bakar batu, bara, serta gas alam. Dan yang kedua itu polusi udara karena bahan bakar mesin seperti yang digunakan oleh kendaraan mobil atau motor yang mengakibatkan bumi semakin panas. Dan yang ketiga itu adalah efek rumah kaca yang menjadikan panas yang berada di bumi itu tidak dapat dipantulkan keluar angkasa dan terserap oleh atmosfer. Dan yang keempat itu ada penggunaan CFC yang berlebihan. Penggunaan CFC yang berlebihan menyebabkan adanya penipisan lapisan ozon, zat kimia yang menjadi perusak lapisan ozon yang sangat stabil. Dan yang kelima itu adalah yang pertama ulah dari manusia, yaitu pengundulan hutan yang menyebabkan pemanasan global karena hutan memiliki fungsi menyerap gas karbon dioksida dan hutan merupakan penghasil oksigen. Kemudian ada yang keenam itu polusi metana karena peternakan, pertanian, dan perkebunan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktivitas penyebab efek rumah kaca. Nah, aktivitas penyebab efek rumah kaca ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu industri, melibatkan penggunaan senyawa CFC berfungsi menimbulkan efek rumah kaca. Aktivitas industri, pendinginan ruangan, serta cat semprot gas CFC dapat merusak lapisan ozon sehingga menimbulkan lubang pada lapisan ozon. Jika lapisan ozon rusak, sinar ultraviolet akan menerobos atmosfer bumi. Yang kedua itu ada transportasi. Tingkat polusi udara di daerah tinggi. Polusi udara disebabkan adanya gas-gas seperti CO, NO, SO, HC, dan partikel gas lainnya. Sarana transportasi banyak menggunakan bahan bakar minyak bumi. Yang ketiga itu ada pembuangan sampah. Berdasarkan asaknya, sampah dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu sampah organik, yaitu berasal dari sisa makhluk hidup yang dapat membusuk serta dapat diurai kembali. Yang kedua itu berdasarkan sampah anorganik, yaitu berasal dari bahan non biologis atau sulit terurai. Selain itu ada sampah B3, yaitu dari bahan beracun yang berbahaya seperti limbah rumah sakit dan limbah pabrik. Dan yang terakhir itu ada penebangan hutan. Hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Apabila penebangan hutan terus-menerus dilakukan, maka Indonesia ikut serta menyuplai karbon dioksida yang disebabkan tidak adanya tanaman yang menyerap gas karbon dioksida, sehingga mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang aktivitas penyebab efek rumah kaca. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja dampak dari pemanasan global. Yang pertama, curah hujan akan meningkat dan badai akan sering terjadi. Yang kedua, kenaikan permukaan air laut. Dari kedua dampak ini bisa menyebabkan tingginya potensi banjir yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga,
air yang terdapat pada tanah akan menjadi cepat menguap dan menyebabkan kekeringan. Tentu saja kekeringan ini akan menyebabkan berbagai dampak negatif terutama bagi petani karena merusak tanaman-tanaman yang mereka tanam. Kemudian yang keempat, meningkatnya kasus orang meninggal akibat dari cuaca yang panas seperti orang yang menderita penyakit jantung, stroke, dehidrasi dan stres karena kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan kondisi mereka. Kemudian yang terakhir adalah gunung-gunung es seperti yang terdapat pada kutub utara dan kutub selatan akan mencair. Nah, inilah yang perlu harus ditanggulangi mulai dari sekarang. Kenapa? Karena jika hal ini terus dibiarkan terjadi, maka es yang mencair akibat dari kutub selatan dan kutub utara itu akan menyebabkan kenaikan air laut dan mungkin saja bisa berpotensi menyebabkan bencana banjir besar terutama kepada negara-negara yang lebih dekat ke kutub utara dan kutub selatan. Baiklah, di sini kita akan masuk tentang bagaimana mengukur pemanasan global. Nah, di sini sudah ada grafik yang menunjukkan kenaikan temperatur sejak 1850. Nah, penjelasannya, hasil pengukurannya menunjukkan terjadi peningkatan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. Setelah itu, komposisi dari atmosfer terus diukur dengan cermat. Data-data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa memang terjadi peningkatan konsentrasi dari gas-gas rumah kaca di atmosfer. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara mengukur pemanasan global. Yang pertama, kita melihat adanya peningkatan CO2 di udara yang diikuti oleh meningkatnya suhu global. Yang kedua, melihat banyaknya CO2 di udara juga berimbas pada meningkatnya suhu ketika musim dingin. Dan yang terakhir, pengukuran melalui bukti terakhir adalah data yang juga didapatkan dari satelit. Pada tropopause, batas antara bagian atas atmosfer atau stratosfer dan atmosfer yang lebih rendah atau troposfer, jumlah udara panas meningkat. Ini berarti bahwa panas terangkap pada atmosfer bagian bawah dan tidak bisa lepas dari permukaan bumi. Lalu, dampak dari pemanasan global adalah 1. Meningkatnya tekanan dari suhu bumi. Seperti pada saat suhu meningkat 4 derajat Celcius akan terjadi pelepasan gas. Lalu sepertiga Bangladesh terendam air dan meningkatnya miliaran pengungsi. Dan yang kedua adalah ketika meningkatnya suhu 5 derajat Celcius, sebagian wilayah bumi tidak akan bisa dihuni. Dan jika di saat 6 derajat Celcius, banyak kepunahan terjadi. Hal ini akan menimbulkan bencana yang lebih buruk. Walaupun dibandingkan dengan perang, kelaparan, wabah, bahkan bencana nuklir. Hal ini dikarenakan setiap pemanasan 0,8 derajat Celcius menghasilkan kepunahan spesies, gelombang panas, pemanasan lautan, pencairan es, dan peningkatan kejadian gempa. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana sih cara mengatasi dari dampak pemanasan global ini. Adapun caranya adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Kita dapat menguranginya dengan cara menggunakan transportasi umum, sepeda, ataupun berjalan kaki jika hanya menempuh jarak yang dekat. 2. Tidak menebang pohon secara ilegal. Pohon dapat menyerap gas CO2 dan menghasilkan oksigen secara sekaligus. Maka, dengan tidak menebang pohon secara ilegal, kita ikut berperan dalam melestarikan kelestarian hutan dan juga mengurangi dampak dari pemanasan global. Ketiga, tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas CFC ataupun chlorofluorokarbon. Chlorofluorokarbon merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin terikat padanya. CFC sendiri menyumbangkan 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Yang terakhir ini adalah melakukan penyematan listrik. Kita dapat melakukan penyematan listrik di rumah kita masing-masing dengan cara mematikan lampu pada saat siang hari dan menggunakan perabotan rumah dengan daya listrik yang rendah. Itulah cara atau upaya yang dapat kita lakukan dalam mengatasi pemanasan global.